Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mungkin kita absen dulu ya nih kakak-kakak yang sudah hadir. Dari mana dan namanya mungkin boleh di-share ya di kolom public chat. Ini ada berapa orang? Ada 28 peserta ya. 28 yang hadir pada malam hari ini. Oke, Makassar hadir ya dari Mas Kak Rizkia. Halo Kak Rizkia, dari mana nih Kak Rizkia? Dari universitasnya dari mana nih? Saya mau nyalakan webcam gimana ya? Oke, saya udah kelihatan ya webcamnya ya. Baik, selamat malam semuanya. Halo nih Kak Rizkia, Kak Andi, Alfi, Ihlasul dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Oh, Makassar ya. Sama dengan Kak Rizkia juga. Sama kayaknya ya. Dari satu Universitas Muslim Indonesia. Oke, kemarin juga saya dari Makassar nih, dari ada acara kegiatan apa namanya evaluasi dari kegiatan yang tahun lalu. Saya waktu itu di Ibis ya, di Ibis Style hotelnya ada kegiatan acara di Makassar. Baru pulang kemarin nih, Kak Ande ya. Oke. Kak Grace Dwi Jayanti Gaho dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Di mana tuh kotanya, Kak Grace? Sari Mutiara Indonesia. Saya belum tahu sih. Boleh di-share di mana itu kampusnya, Kak? Oke, Kak Friend Georgina ini dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Oke, halo salam Kak Friend. Selamat datang juga di ini ya di platform tampil. Oke, di Kak Ahlada Putra dari Politeknik Negeri Padang. Oke, dari Sumatera nih ya. Halo Kak Ahlanda. Oke ya. Dari Kak Muhammad Kois
kuis ya dari Universitas Gadjah Mada. Oke, UGM ya, Yogyakarta. Baik, sudah saya sapa satu-satu. Yang lainnya juga boleh share ya namanya dan juga mungkin langsung saja mungkin dari kampusnya dari mana, kan namanya sudah ada ya di atas ya. Oke, baik. Jadi untuk agenda pada hari ini kita akan sosialisasikan dari kegiatan kampus Merdeka, terutama studi independen bersertifikat dan magang bersertifikat. Ini dua hal yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Bisai Academy ya. Di sini apakah sudah mendaftar semua dari teman-teman? Kak Rizkia, Kak Andi, Kak Grace, Kak Friend, apakah sudah mendaftar di platformnya apa namanya websitenya Kemendikbud? Bisa share screen mungkin ya. Bentar, saya ini masih loading ya. Nah itu ada beberapa ini ya apa namanya, ada beberapa kelas ya, terutama yang di magang bersertifikat itu ada data science, full stack programming, lalu juga ada cyber security, IoT engineer atau IoT ya, Internet of Things. Yang terakhir ada kelas design engineering ya, terutama untuk teman-teman yang di jurusan teknik mungkinnya bisa memasukkan kelas di design engineering seperti itu. Lalu juga ada studi independen bersertifikat, itu ada kelas AI hacker, lalu ada AI hustler, ada AI hipster gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan IT itu bisa masuk ke dalam posisi AI hacker. Lalu teman-teman yang ada di hustler itu kalau nggak salah untuk di bidang marketing atau finance ataupun operasional gitu ya, sistem-sistemnya itu bisa masuk ke situ, atau bisnis gitu ya, bisnisnya bisa masuk ke AI hacker. Ini tolong koreksi ya kalau salah, saya juga. Untuk AI hustler itu untuk desain, untuk teman-teman yang memiliki kemampuan kreativitas mengenai UI UX atau yang lainnya mengenai desain seperti itu bisa masuk ke dalam posisi AI hustler seperti itu. Ini sebentar ya. Saya share screen mungkin ya, supaya jelasnya. Belum ya, belum share screen. Kayu ada lagi. Kayu share screen sudah di print belum? Ya, tadi penjelasan saja dari saya mengenai apa namanya kampus Merdeka yang akan dilaksanakan oleh Bisai Academy di studi independen dan magang bersertifikat. Sudah ada ya, ini beberapa yang menanyakan, sudah ada ya. Sudah apa nih? Sudah Kak. Oke, sudah mendaftar ya ini dari Kak Andi, Kak Fren, Kak Anissa Nur, Kak Tansku, M Visa Ramadan. Oke. Tapi statusnya masih seleksi ya. Kak Rizkia, semua juga ada yang sudah, ada yang belum. Jadi mungkin teman-teman yang belum apa namanya mendapatkan notifikasi mungkin mau menunggu dulu gitu ya. Kita masih menseleksi beberapa CV dan apa namanya tuh dari portofolio teman-teman gitu. Jadi ada banyak sekali ya di apa Bisai Academy yang mendaftar. Jadi ada beberapa yang perlu kami cek satu-satu gitu. Jadi mohon menunggu teman-teman ya, terutama kalau teman-teman yang sudah ada notifikasinya di websitenya Bisai apa namanya di Kemendikbudnya, bisa teman-teman approve atau ACC ya. Itu diusahakan teman-teman masuk posisinya yang benar-benar teman apa ya pede gitu. Jadi teman-teman bisa nanti kalau keterima bisa langsung ambil gitu.
jangan sampai nanti udah keterima galau gitu, takutnya jadi apa namanya, teman-teman bingung sendiri gitu, jangan sampai gitu ya. Mungkin teman-teman boleh cari tahu dulu setiap kelasnya, setiap posisinya yang tadi yang saya sebutkan ya, ada data science, ada ya, mungkin saya share screen-nya. Oke, yang di studi independen dulu mungkin. Tadi kan saya menyebutkan untuk data science atau full stack programming itu masuknya ke magang bersertifikat gitu ya. Tapi kalau misalkan yang ini bisnis kecerdasan artifisial atau bisa disebut AI hustler, itu teman-teman bisa masuk yang di posisi bisnis ya. Oke, bisnis. Oh, besar ya untuk membangun. Jadi hustler. Ya, betul. Jadi untuk hustler itu teman-teman jika memiliki skill bisnisnya atau apa ya, menjalankan suatu organisasi untuk berjualan atau apa ya, yang dimana hustler ini lebih tepatnya ya di luar dari IT atau desain gitu. Jadi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan IT atau juga desain mungkin boleh masuk ke posisi AI hustler gitu ya. Jadi fokus ke bisnisnya seperti itu. Nah, lalu sebetulnya untuk studi independen bersertifikat ini kita memfokuskan lebih ke membangun startup atau perusahaan rintisan gitu. Jadi teman-teman nanti akan diberikan learning-nya dulu, pembelajaran mandiri dan pembelajaran terjadwalnya, yang dimana teman-teman nanti akan dipandu dulu sebelum nanti teman-teman akan membuat bisnis atau suatu perusahaan startup rintisan gitu ya. Nah, nanti akan diberikan pembelajaran, lalu teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan ide mengenai suatu bisnis gitu ya. Nanti berkelompok nih biasanya. Jadi teman-teman yang di hustler, nanti yang ada di AI hacker dan hipster sudah mengikuti pembelajarannya, nanti akan masing-masing punya tim yang dimana ada posisinya hustler, posisinya hacker, atau posisinya hipster gitu. Jadi teman-teman bisa berkolaborasi di situ dan bisa membuat ide yang teman-teman bisa lakukan gitu, sesuai dengan yang teman-teman dapatkan di pembelajarannya gitu. Dan teman-teman juga ada sertifikatnya, sertifikasi juga kalau salah ya, untuk kegiatan studi independen bersertifikat ini, seperti itu. Untuk mulainya kita mulai dari Februari, 10 Februari, ada 20 sampai 22 November ya. Ini maaf, ini salah. Ada 30 Juli ya. Jadi ada 6 bulan teman-teman untuk mulai mengikuti pembelajarannya di Bisaya Academy, mulai dari terjadwal dan mandiri. Nanti teman-teman bisa menyiapkan suatu ide yang dimana teman-teman bisa bisa lakukan gitu untuk kesempatan memiliki perusahaan rintisan gitu, seperti itu. Lalu ada sertifikasi juga ya teman-teman. Dan teman-teman juga sebetulnya untuk kegiatan studi independen bersertifikat ini teman-teman perlu menyediakan waktunya ya. Jadi selama 6 bulan full. Sebetulnya diharapkan teman-teman yang angkatan 2018-2019 untuk semester depannya itu bisa fokus fullnya di studi independen bersertifikat ini di Bisaya ini gitu ya. Jadi fokus di sini untuk menggantikan mata kuliah yang ada di kampus gitu. Seperti itu sih. Nah, mungkin saya reminder lagi yang AI hacker ini yang teman-teman yang memiliki skill atau keahlian di IT ataupun di bidang teknik informasi IT ya, lalu juga di data science mungkin. Data science bisa teman-teman masuknya ke AI hacker gitu ya. Lalu kalau jika teman-teman yang memiliki keahlian di desain, terutama desain UI UX gitu ya, ataupun yang lainnya, kreativitas bisa masuk ke posisi hipster gitu. Nah, ini adalah suatu kelas
di mana kelas itu saling membutuhkan di satu perusahaan gitu. Jadi teman-teman yang memiliki tidak jurusannya IT tapi memiliki jiwa bisnisnya kuat bisa masuk ke AI Hustler. Jika teman-teman yang memiliki bidang di bidang apa ya, di bidang kesehatan tapi jago di bidang IT-nya atau risetnya bisa masuk ke AI hacker gitu. Jika teman-teman dari jurusan teknik kimia atau kimia murni misalkan ya, tapi jago di desainnya bisa masuk ke desain dan produk. Jadi semua jurusan teman-teman bisa masuk ke kampus Merdeka Bisaya Academy. Jadi yang terpenting adalah teman-teman bisa komitmen untuk belajar dan menyelesaikan dari awal sampai akhir seperti itu. Dan lalu baik lagi mungkin ya ke magang bersertifikat. Ini sama-sama 6 bulan ya waktunya, dari bulan Februari, 10 Februari hingga 30 Juli ya. Dan ini juga ada ya full stack programming, kelasnya ada Internet of Things, ada data science, cyber security, design engineering. Nah, teman-teman silakan mendaftar di di websitenya Kampus Merdeka ini. Dan lalu untuk timeline-nya teman-teman untuk magang bersertifikat ini adalah teman-teman sama kayak studi independen juga, tapi teman-teman di magang bersertifikat ini adalah teman-teman bisa belajar terlebih dahulu, mendapatkan pembelajaran mandiri dan terjadwalnya. Namun untuk yang ini lebih ke produknya gitu, teman-teman akan mengerjakan case study-nya gitu atau real project-nya gitu yang akan teman-teman pilih sebelum teman-teman belajar di magang bersertifikat Bisai Academy ini, seperti itu. Dan lalu teman-teman jika mengikuti sampai awal sampai akhir juga nanti akan direkomendasikan untuk mengikuti sertifikasi di setiap bidangnya. Misalkan sertifikasinya di lead programming, jadi masuk yang kelas full stack programming akan diarahkan untuk mengikuti sertifikasi lead programming. Nanti juga ada Internet of Things juga kita arahkan untuk mengikuti sertifikasinya, dan teman-teman dapat sertifikasi yang dimana mendapatkan pengakuan gitu ya dari industri untuk teman-teman memiliki keahlian di kelasnya masing-masing atau bidangnya masing-masing, seperti itu. Jadi data science juga sama, teman-teman juga akan diarahkan learning terus mengajak real project, nanti diakhiri mengikuti ujian sertifikasi ya. Ini teman-teman bukan mengikuti sertifikasi aja ya, persiapan sertifikasi, tapi ujiannya gitu sampai mendapatkan sertifikatnya gitu, ujian sertifikasi seperti itu. Dan ini ya untuk sertifikasinya BNSP ya. Jadi bagus banget jika teman-teman mengikuti di awal misalkan sudah memiliki keahlian di Internet of Things atau data science dan masuk ke kelas ini dari udah jago gitu ya, tambah jago lah istilahnya. Tapi yang belum memiliki keahlian juga bisa gitu mengikuti kelas tersebut gitu. Yang penting teman-teman bisa melengkapi syarat dan ketentuannya di di websitenya Kemendikbud ini gitu. Nanti kita pilih siapa saja yang kita pilih kan, karena kita juga ada banyak banget ya nih alhamdulillahnya teman-teman mempercayai Bisai Academy untuk magang bersertifikat di sini gitu. Dan kita juga ingin teman-teman nanti yang sudah kepilih bisa berkomitmen untuk mengikutinya dari awal sampai akhir. Tapi teman-teman yang belum beruntung di magang bersertifikat ini bisa teman-teman ikuti di studi independen gitu, bisa juga seperti itu. Seperti itu sih. Jadi seperti itu timelinenya, dan mungkin kita langsung sesi pertanyaan saja mungkin ya, supaya langsung tahu apa dari teman-teman ingin tanyakan. Oke ya. Oke, mulai kita dari atas dulu mungkin ya. Tadi sampai mana nih? Oke, kita mungkin untuk untuk waktu tanya jawabnya mungkin kita kasih waktu 20 sampai 30 ya. 20-30 kita ini. Bentar, saya cek dulu nih ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh isi di kolom public chat.
sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ya, baik. Mulai dari Kak Ayu ya. Nih Kak Ayu bertanya yang paling duluan. Aku sudah ada notifikasi dari Desan malam ini. Pertanyaannya tentang detail mobile programming. Apa nih? Detail tentang mobile programming. Untuk detail mengenainya, biasanya kalau nggak salah tuh mobile programming itu teman-teman bisa fokusnya ke full stack ya. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari full stack programming dulu, terus project manajemennya, lalu desain, teman-teman seperti itu untuk detailnya. Nanti teman dari Kak Ayu ya, terutama Kak Ayu, nanti setelah pembelajaran itu Kak Ayu akan magang kan ya, magang mobile programming, magang bersertifikat. Nanti ya Kak Ayu akan mengerjakan case study gitu. Sebetulnya untuk kalau detailnya, kalau saya pernah lihat gitu ya di aplikasi Bisa Academy itu mengenai UI UX, terus juga JavaScript, React, terus apa lagi ya? Saya lupa sih Kayu. Mungkin nanti akan disosialisasikan di bulan Januari Kayu kalau detail silabusnya. Tapi untuk sekarang mungkin Kayu bisa apa namanya? Apakah nanti itu di semester depan Kayu fokus di Bisa Academy atau ada kegiatan lainnya? Mungkin pertimbangannya itu dulu aja untuk saat ini. Bisa berkomitmen atau enggak gitu, bisa full time di Bisai atau enggak gitu. Kalau untuk silabusnya setelah Kayu ACC nanti kita sosialisasikan gitu ke apa namanya, ke para peserta di magang bersertifikat dan studi independen seperti itu Kayu. Mungkin dari Kayu ada tanggapan? Nih Kayu di bawahnya ya, Kayu tuh bertanya untuk smart campus itu jika mobile programming apakah banyak bekerja sama dengan data science? Ya, bisa jadi kayak mobile programming kan membantu satu produk ya, misalkan ada satu produk yang dibuat terus apa namanya, diaplikasikan buat aplikasi gitu. Yang kebanyakan apa ya? Kebanyakan itu aplikasi itu bukan aplikasi, satu produk itu dibikin websitenya aja gitu. Nah, Kak Ayu mungkin di mobile programming bisa masuk ke Android-nya gitulah atau iOS-nya gitu. Itu sih. Jadi mungkin saja bisa sih Kayu, tapi secara yang saya tahu tuh ya, untuk kalau mobile programming itu dia membantu satu produk gitu menjadi yang tadinya diakses di website saja bisa dilakukan di aplikasi gitu atau ya iOS seperti itu. Aplikasi Android atau iOS seperti itu. Kan data science juga apa ya, membuat produk juga kan ya, bisa saling kolaborasi juga gitu. Tapi fokusnya dari itu aja sih Kak Kayu, mobile apps apa namanya, Android atau iOS gitu. Mungkin satu project bisa saja kerjasama gitu. Cuman nanti sih lebih tepatnya fokusnya ke setiap ini aja sih, kelasnya gitu. Kalau full stack programming, projectnya full stack programming. Mungkin setelah itu bisa jadi bekerja sama dengan data science untuk membuat produk lebih baik lagi. Seperti itu ya. Mungkin lanjut ke silakan Gayu, jika ada tanggapan lagi mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ke Ari ya. Ke Ari ini dari Universitas Amikom Purwokerto. Apakah di studi independen ini AI hacker kita diajarkan secara membuat portofolio yang baik? Untuk studi independen AI hacker ini sebetulnya teman-teman
akan mendapatkan learning-nya ya. Mungkin dari pembelajaran terjadwal 17 kali pertemuan, apa namanya tuh, ada yang wajibnya, ada yang pilihannya juga, terus juga pembelajaran mandiri seperti itu. Semua akan diajarkan sih, membuat mungkin lebih ke suatu ide ya, portofolionya, kolaborasi antar bidang gitu. Misalkan Kak Ari itu kan iHacker gitu, bisa kolaborasi dengan iHack hustler dan hipster gitu. Mungkin itu bisa jadi satu portofolio juga gitu, kolaborasi. Satu ide ya. Oke. Lanjut ke Kak Adrian. Untuk iHacker apakah akan diajarkan dari basic? Oh iya, akan. Itu kan yang tadi ya, yang apa namanya, learning-nya dulu, ada pembelajaran terjadwal dan pembelajaran mandiri. Lalu Kak Grace yang bertanya, SKS yang dikonversi 20 SKS. Ya, yang diharapkan sih 20 SKS ya. Jadi bisa teman-teman bisa fokusnya di Bisaya Academy gitu, magang bersertifikat atau studi independen gitu. Jadi kuliahnya nggak di kampus gitu di sini, tapi tetap harus izin dulu gitu ya, teman-teman ke kampus bahwa teman-teman misalkan sudah keterima di studi independen bersertifikat BISAI gitu, ingin semua dikonversi 20 SKS. Tapi kalau teman-teman di sananya tidak bisa, mungkin bisa konfirmasi lagi gitu. Intinya sih setelah teman-teman diterima, teman-teman kan perlu ada suatu rekomendasi. Nah, di situ sih teman-teman bisa koordinasi dengan kampusnya untuk mendapatkan izin mengikuti kegiatan di Bisaya Academy seperti itu. Nanti teman-teman suratnya akan diupload di websitenya Kemendikbud seperti itu ya. Mungkin yang tadi saya jawab, ada tanggapan lagi? Tidak ada kah? Yang baru semua ya. Ini Kayu ya. Kayu apa lagi nih? Kuota per magangnya, terutama mobile itu berapa ya kayak? Saya nggak tahu ya berapa. Cuman lebih sedikit sih sebetulnya untuk magang bersertifikat. Tapi untuk studi independen lebih banyak gitu. Cuman saya belum tahu berapanya karena saya bukan posisi saya gitu ya untuk mengetahui itu. Cuman ada timnya lagi gitu. Tapi yang setahu saya itu ada lebih sedikit magang bersertifikat dibandingkan studi independen. Itu Kayu. Oops, sorry ya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Ada Kayu udah ya. Tadi terakhir Kak Andrean. Oke, Kak Grace ya. Sekarang Kak Anissa Fasia, untuk yang hustler apakah harus basic IT-nya? Oh enggak, hustler kan lebih ke bisnis ya. Bisnis, finance, so apa ya, lebih ke operasional, mungkin membuat sistem operasional yang baik dan benar gitu ya. Yang nanti akan diajarkan. Tapi kalau untuk IT, dia fokusnya ke iHacker sih. Cuman untuk basic IT mengikuti aja gitu untuk hustler. Seperti itu ya Kak Nisa. Ada tanggapan lagi yang sudah saya jawab tadi? Tidak ada ya. Oke, cuma KI saja. Oke, lanjut ke Kak Muhammad. Untuk magang yang di bidang programming, untuk tes seleksinya apakah nanti ada tes ngodingnya? Untuk tes ngodingnya tidak ada. Yang pertama diseleksi adalah CV dan yang lainnya yang ada di persyaratan Kemendikbud gitu ya. Jadi teman-teman yang mengupload mendaftar gitu ya di di Kemendikbud, mohon diisi secara full ya, yang baik ya. Maksudnya mulai dari CV, yang portofolio, mungkin sertifikat-sertifikat yang teman-teman bisa bantu gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lengkapi gitu ya. Jangan sampai kosong gitu. Nanti coba tahu kegiatan-kegiatan teman-teman sebelumnya bisa menambah nilai dari tim kami untuk memprioritaskan teman-teman sudah bagus gitu CV-nya. Seperti itu. Itu sih Kak. Jadi tes ngoding sebetulnya tidak ada sih. Hanya interview, setelah itu surat rekomendasi dari kampusnya. Oke, lanjut ke Kak Andi, waktu penyelenggaraan pukul berapa ya? Nah, ini untuk waktu penyelenggaraannya kan sebetulnya nanti ada pilihannya teman-teman. Nanti akan kita
sosialisasikan lagi gitu. Nanti teman-teman bisa pilih kelas A atau kelas B, kelas C gitu ya. Nanti kita akan share dan sosialisasikan lagi seperti itu. Itu ya untuk pukulnya, untuk waktunya. Lalu ke Anissa lagi, Anissa Fauzia ya nih. Untuk Haser apa harus punya basic komponen ya? Lalu apa lagi ya? Kak Aldo Yaputra Hartono. Untuk magang bidang cyber security bagaimana gambaran kegiatan yang akan dilakukan? Ya, yang Kak Aldo ya untuk magang bersertifikat kelas cyber security sama, dia akan mendapatkan learningnya dulu, pembelajaran terjadwal selama 17 kali pertemuan. 1 minggu itu ada 2 kali pertemuan. Teman-teman juga nanti akan mendapatkan pembelajaran mandiri di Bisai Academy. Jadi teman-teman learning dulu awalnya, nanti setelah mendapatkan pembelajaran arahan dari Bisai Academy mengenai bidangnya masing-masing atau kelasnya masing-masing, nanti teman-teman akan mengerjakan case study atau real project yang teman-teman sudah pilih di awal. Nanti katanya kalau saya tahu itu informasinya, teman-teman akan milih projectnya apa ya yang akan dikerjakan, nanti teman-teman bisa mempelajarinya gitu di learningnya seperti itu. Dan yang terakhir sudah mengerjakan realnya, teman-teman akan mempresentasikan hasil pengerjaannya sampai mendapat suatu produk atau hasilnya gitu. Produknya itu nanti dipresentasikan, nanti teman-teman akan direkomendasikan untuk mengikuti sertifikasi cyber security gitu. Untuk Kak Aldo ya, sertifikasi cyber security. Seperti itu Kak Aldo gambarannya. Mungkin yang tadi saya jawab apakah sudah terjawab? Kak Muhammad nih ya, Kak Muhammad magang yang bidang ini udah ya. Kak Muhammad untuk bidang programming tidak ada tesnya ya, tes ngodingnya ya. Jadi teman-teman bisa mencantumkan saja mungkin yang pernah ngoding di CV-nya gitu ya, selama atau portofolionya. Tapi untuk tesnya tidak ada, seleksi interview, seleksi di portofolio teman-teman aja gitu, yang sertifikatnya gitu ya, yang teman-teman udah upload di websitenya Kemendikbud. Seperti itu. Udah ya, saya kejawab tadi. Oh ini Kak Muhammad, total peserta yang sudah daftar magang ada berapa dan berapa kuota yang setiap posisinya? Ya, untuk total sih banyak ya, 1000 lebih ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa bagus, misalkan CV-nya di magang bersertifikat itu nanti kita rekomendasikan ke si B gitu, atau enggak yang teman-teman udah bagus gitu ya, tapi ada di studi independen ya kita pilih di studi independen. Intinya lebih banyak di studi independen gitu untuk kuotanya, tapi untuk yang magang bersertifikat ya lebih sedikit lah untuk daripada studi independen. Seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya dari Kak Muhammad. Baik, lanjutan lagi tadi kan Kak Aldo ya, Kak Ayu udah, lalu Kak Angga. Oke, Kak Angga katanya tiap posisi magang kuotanya berapa? Oh iya ya. Tadi sih belum tahu saya untuk posisi magangnya, tapi yang jelas yang banyak itu ya tadi yang studi independen sertifikat, tapi kalau magang sertifikat nah tidak terlalu banyak gitu. Itu. Kak Anissa Nur Tofiani, kalau boleh tahu jadwal SI studi independen ya di Bisai gimana ya Kak? Jadwalnya paling kita baru matokin di bulan dan tanggal aja ya. Bulannya kan tadi Februari tanggalnya 10. Untuk jadwal nanti pilihan waktunya gitu ya, atau pukulnya nanti akan disosialisasikan lagi gitu. Teman-teman bisa mengisi form kalau nggak salah. Tapi teman-teman bisa menunggu di bulan Januari mungkin ya, untuk yang sudah lulus administrasi di studi independen atau magang bersertifikat.
gimana ya Kak sistemnya ya, seperti itu ya. Nanti akan disosialisasikan lagi gitu Kak Anissa Nur Oktaviani akan kita bantu infokan kembali mengenai kelas-kelasnya yang mana teman-teman bisa pilih. Kak Andrean juga ya, sama ya, kelasnya ada berapa? Oh, kelas ada peserta. Kalau nggak salah setiap bidang itu ada total ada 3 gitu ya, atau 5 kelas. Nggak salah deh, salah dan 3. Setiap kelas itu ada 50 orang maksimal kalau nggak salah. Tapi untuk totalnya saya belum tahu sih berapanya. Seperti itu. Satu kelasnya ada 50 orang maksimalnya, tapi kelasnya berapa ya? 3 atau 4 gitu ya. Untuk setiap magang bersertifikat dan studi independen. Seperti itu. Oke, Kak Fren, saya sudah sudah apply dan dinyatakan aktif ini di portal ada tulisannya masuk periode kegiatan sesuai kontrak. Apakah tanggal ikutnya yang ada di portal atau 10 Februari ya? Portal yang 10 Februari sih. Di websitenya gimana? Berapa tanggalnya, Kak Fren? Kak Fren di sananya 10 Februari. Padahal sudah disetel tadi kepindahan sendiri ke bulan Maret. Pas masukin periodenya, tanggal pas dinyatakan aktif, tanggalnya tidak mau 10 Februari. Padahal sudah disetel tapi pindah. Mungkin nanti bulan Januari kita informasikan lagi ya covernya. Nanti semua yang sudah masuk gitu ya akan diinfokan lagi. Tapi ini kalau yang belum tahu mengenai rules-nya atau kegiatannya boleh tanya di sini ya. Tapi untuk yang detailnya apalagi yang lainnya itu bisa diinikan seperti itu, diinformasikan lagi ya sama panitia. Nah, tadi sama Kak Fren ya. Ayuda ya, tadi udah dijawab. Noveandi, untuk studi independen sendiri untuk itu apakah diajarkan pembelajarannya dari basic atau saya ingin mendaftar namun pengalamannya saya hanya perlu belajar fundamentalnya saja, apakah bisa masuk? Memang harus enggak, intinya ini untuk menjawab pertanyaan Kak Noviandi ya, apakah perlu berpengalaman di bidang masuk di studi independen AI hacker ini? Mungkin nggak harus ya, jadi kita lihatnya lebih ke CV-nya, terus pengalaman teman-teman juga. Kalau teman-teman sudah keterima tapi belum pede ya, percaya diri, mungkin kalau misalkan waktunya banyak untuk di magang bersertifikat ini atau studi independen bersertifikat ini, teman-teman bisa mengikutinya insya Allah gitu ya, tidak menutup kemungkinan teman-teman yang tadinya belum memiliki pengalaman mengikuti pembelajaran di BISAI Academy itu bisa mendapatkan hasil gitu, jadi berpengalaman seperti itu. Tapi yang udah berpengalaman lebih baik lagi, yang tidak ada berpengalaman bisa berpengalaman seperti itu. Oke, Kak Muhammad udah ya. Terus Kak Angga, Cyber Security ini kita 5 menit lagi ya teman-teman ya. 20-30 mungkin kita akan di sosialisasi mungkin di besok hari atau lusa mungkin ya. Jangan khawatir teman-teman yang belum paham, kita akan sosialisasikan lagi agar teman-teman bisa paham gitu mengenai alurnya seperti itu. Tapi untuk yang sudah keterima mungkin pertimbangannya itu dulu, apakah bisa full time kah atau bisa berkomitmen gitu ya, mengikuti dari awal sampai akhir. Kalau misalkan memiliki banyak kegiatan, mungkin teman-teman dianjurkan tidak mengikuti. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa
full time atau berkomitmen kegiatannya gitu ya, di semester depan bisa gitu diambil. Dari nol pun bisa gitu. Asal komitmen aja gitu dari mengikuti dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, ke Kak Angga ya. Kak Angga ini bertanya mengenai cybersecurity spesialis itu kita belajar cloud computing atau DevOps ya. Itu nanti akan diinfokan lagi gitu ya, disosialisasikan lagi dari teman-teman mengenai detailnya apa saja gitu. Karena saya juga belum tahu, karena ada tim terkait yang akan menjelaskan itu gitu ya, mengenai detailnya. Kandi ini di silabus bagi masing-masing independen belum dipisahkan kata pentingnya tata di rincian detail. Jumlah masih tercampur jadi satu. Belum ada pemisahan silabus untuk hipster saja maupun hacker saja. Maksudnya gimana nih Kak Andi? Belum dipisahkan Kak sepertinya yang tertera di rincian detail. Nah, intinya kalau teman-teman apa ya, nanti kalau untuk detailnya akan diinformasikan lagi gitu ya untuk apa waktunya, pilihan kelasnya, lalu juga si silabusnya gitu ya. Seperti itu. Kuota per role magangnya terutama. Oke, ini udah Katero Neon ya, Neon. Permisi Kak, apakah nanti pada studi independen ada mentor per kelas? Ya ada. Bukan per kelas sih, per bidang. Nanti per bidang ada ya. Kalau nggak salah per mentor megangnya 20 peserta. 20 peserta ya. Kan ini bertanya ada mentornya berapa orang? 20. Sertifikasi SKKN apakah nantinya ya gratis Kak. Intinya dari kegiatan dari awal sampai akhir gratis ya. Dan teman-teman juga dapat uang saku juga gitu. Seperti itu. Kandi bertanya lagi, masing-masing studi independen ini nama sertifikasi versi dari BNSP-nya apa saja ya Kak? Sesuai kelasnya aja ya. Kalau misalkan cyber security berarti BNSP-nya profesi cyber security. Kalau full stack programming biasanya lead programming. Kalau data science biasanya junior data science. Seperti itu. Kak Andi bertanya, saya mau daftar bagian web programmer tapi di website kampus mereka tidak bisa untuk daftar. Bertanya disable tapi untuk yang lainnya bisa solusinya bagaimana ya? Kan di Alif Lasul Amal mungkin kenapa ya di Kandi nggak bisa tapi di yang lain bisa gitu ya, apakah di ininya saja apa di akunnya Kandi saja atau gimana bagian web programmer ya? Oh tidak bisa, saya juga belum tahu ya kenapa belum tidak bisanya, saya belum tahu kenapa ya, mungkin untuk kalau yang kelas lain bisa nggak ya? Mungkin di sosialisasi berikutnya mungkin ya tanya lagi ya, saya belum tahu nih. Oh ternyata bisa, belum bisa, yang lain bisa ya, oke. Atau mungkin full mungkin ya sudah terisi semua untuk kuotanya untuk apa web programmer full stack ya full stack kelas lain ada nggak, ada kan mobile mungkin yang web udah full mungkin ini yang Kak Grace ya, tanggapan Kak Grace yang pertanyaan yang sebelumnya periode bagaimana masukkan periode maksudnya gimana ya Kak? Kak Grace udah masukin ini ya kan, sudah masukin sudah daftar di websitenya Kemendikbud. Kalau daftar tunggu ini aja sih ACC. Udah di ACC sudah keterima sebelumnya. Pokoknya sudah keterima Kak Guys.
Oke, mungkin ke Kak Andi lagi ya. Kak Andi tadi tuh apa? Mungkin Kak Andi full kali Kak Andi untuk web programming kuotanya. Bisa mengikuti yang studi independen mungkin, yang AI hacker. Bisa disarankan sih seperti itu. Oke, udah sampai pukul 20.30 ya teman-teman. Mohon maaf ya, karena saya juga dibatasi untuk sesi per hari ini. Mungkin besok hari atau lusa mungkin ya teman-teman bisa join lagi ya. Kita tanya jawab lagi gitu. Gitu ya. Karena saya ada meeting lagi sebetulnya. Mohon maaf teman-teman yang belum terjawab. Intinya teman-teman yang sudah mendaftar atau keterima itu teman-teman silakan pertimbangkan kembali apakah ingin bisa berkomitmen atau tidaknya. Tapi kalau yang belum, mohon menunggu karena kita masih panjang juga ya untuk pendaftaran ininya gitu ya. Bisa teman-teman nanti tiba-tiba waktu di ini akan diinformasikan lagi gitu. Intinya kalau yang udah keterima kita informasikan melalui notifikasi atau nanti kita follow up karena kita juga pengen teman-teman nge-upload surat rekomendasi dari sekolahnya atau kampusnya gitu. Itu saja mungkin teman-teman nanti kita kontakkan lagi ya di room ini seperti ini lagi lah, kita juga pengen teman-teman jelas gitu alurnya gimana, tapi untuk detailnya yang sudah keterima nanti kita sosialisasikan lagi gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktunya. Saya Ibrahim, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya.